Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Faisal Firman Saidi dengan NIM 20-720105. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas yang telah saya presentasikan sebelumnya di perkuliahan online pada mata kuliah kebijakan pendidikan yang diampu oleh Pak dosen Abdul Majid. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dengan materi yaitu keresahan pengawas pendidikan agama Islam atau PAI. Selanjutnya, selanjutnya di sini saya memiliki 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian, yang ketiga keresahan pengawas pendidikan agama Islam PAI, tiga hasil dan pembahasan, yang terakhir kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian pengawas PAI. Oke. Pengawas merupakan kegiatan yang membantu memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah dengan tujuan agar terciptanya kondisi belajar mengajar yang sebaik-baiknya. Nah, di sini kita ketahui bahwa pengawas adalah yang memiliki tugas untuk mengamati pembelajaran pendidikan agama Islam di suatu lembaga pendidikan. Nah, ketika di sana ada memiliki kekurangan atau perubahan yang harus dievaluasi, nah disitulah tugas pengawas untuk mengevaluasinya dan memberikan solusi terkait apa langkah yang harus diambil oleh pendidikan pengajar pendidikan agama Islam itu. Pengawas terhadap sekolah umum dan madrasah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama adalah dalam rangka pembinaan, pengembangan perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan terhadap sekolah dan madrasah tersebut. Dikutip dari Habibullah pada tahun 2013. Yang kedua, keresahan pengawas pendidikan agama Islam. Dari PMA nomor 2 tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam PAI pada sekolah menjadi salah satu penyebab terjadinya banyak problem bagi pengawas PAI. Nah, itu dari PMA nomor 2 tahun 2012 tentang pengawas madrasah. Selanjutnya, regulasi ini menyebut bahwa pengawas PAI sebagai penjamin mutu hanya bertugas melakukan pengawasan akademik tanpa manajerial, sehingga mereka tidak dapat hak yang sama dengan pengawas madrasah. Akibat lebih jauhnya, para pengawas PAI terkendala dalam kenaikan golongan dan kenaikan jenjang jabatan. Kutip dari Zaki pada tahun 2023. Nah, di sini ya kita mengetahui bahwa pengawas pendidikan PAI itu memiliki masalah yang tersendiri karena mereka tidak memiliki yang tadi disebutkan hak yang sama dengan pengawas madrasah. Jadi pengawas PAI ini tidak memiliki hak yang sama dengan pengawas madrasah sehingga para pengawas PAI terkendala dalam kenaikan golongan dan kenaikan jenjang atau jabatan. Seperti itu. Selanjutnya hasil dan pembahasan kelompok saya sebenarnya dari tema yang kami bawa, tugas pengawas sekolah madrasah, peraturan menteri negara dan reformasi birokrasi nomor 21 tahun 2000, pasal 5, pelaksanaan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan,
pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan, 8, standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan, dan pelatihan profesional guru, dan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus. Dikutip dari Nur Watwani dan Watwani pada tahun 2020. Selanjutnya, namun demikian, PMA nomor 2 tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam PAI pada sekolah juga menjadi penyebab terjadinya banyak problem bagi pengawas PAI. Regulasi ini menyebut bahwa pengawas PAI sebagai penjamin mutu hanya bertugas melakukan pengawasan akademik material, sehingga mereka tidak mendapatkan hak yang sama dengan pengawas madrasah. Akibat lebih jauhnya, para pengawas PAI terkendala dalam kenaikan golongan dan kenaikan jenjang jabatan Zaki 2023 yang telah disampaikan pada keresahan pada bagian sebelumnya tadi. Jadi pengawas PAI ini tidak memiliki manajerial yang memanage mereka sehingga terstruktur sebagaimana yang ada pada pengawas madrasah. Begitu. Selanjutnya, selain itu, Permenpan nomor 16 tahun 2009 diterapkan banyak guru yang mentok pada golongan 4A. Guru yang awalnya lancar kenaikan pangkatnya, bahkan dari golongan 2 sekalipun, ketika sudah mencapai golongan 4A, sekolah tidak mampu lagi naik ke golongan yang lebih tinggi. Hal ini karena guru yang akan naik pangkat ke golongan 4B wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, membuat karya tulis ilmiah. Nah, di sini juga kita mengetahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh pengawas itu tidak hanya yang kendala yang telah kita bahas di atas tadi pada sebelumnya, yaitu mengenai tentang manajerial yang tidak mumpuni atau tidak ada mungkin, atau yang sebagainya. Nah, di sini kita juga menemukan bahwa kendala untuk kenaikan pangkat pengawas ini adalah banyaknya kegiatan membuat karya tulis ilmiah. Nah, jadi karya tulis ilmiah ini juga mempengaruhi kenaikan pangkat bagi para profesi guru. Kayak seperti yang kita bahas tadi adalah pengawas seperti itu. Yang selanjutnya, banyak faktor yang menjadi hambatan baik kenaikan pangkat guru dan pengawas PAI. Paling tidak ada 3 hambatan yang sering dialami seorang guru atau pengawas yang akan naik pangkat, yaitu sebagai berikut. Ini akan kita kupas apa saja, kita sebutkan apa saja yang kita temukan terkait hambatan-hambatan, sedikit banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengawas PAI ataupun guru PAI. Yang pertama ada hambatan kultural, yang kedua ada hambatan pemahaman teknologi, yang ketiga ada hambatan administratif. Lebih jelasnya telah kita sampaikan di bagian jurnal atau artikel yang telah kita submit sebelumnya. Yang terakhir, kesimpulan. Dengan memperbaiki kebijakan yang ada untuk menurunkan hambatan bagi pengawas, maka sebaiknya dalam pengawasan PAI dan guru bisa meningkatkan pengembangan teknologi dalam syarat administrasi untuk kenaikan pangkat untuk pengawas dan guru PAI, serta kebijakan yang sudah ada dapat lebih tegas lagi agar tidak menimbulkan keresahan bagi para pengawas PAI. Terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.